Ngapain bicara pelanggaran HAM baru tentara kita dibunuh? Politisi kita sebagian itu kan koruptor, menambah frustasi anak muda. Apa kebanggaan kita dalam berita-berita itu mengatakan anak muda banyak jadi anggota DPR, banyak jadi anggota DPR RI atau parlemen, tapi ternyata apa? Bobrok. Are you ready? Alright, brother. Time is yours. Kak Arka masukin. Yes. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya saya menyapa, Kak. Ya. Alhamdulillah teman-teman sekalian, Kak Arkam ini sudah 2 kali saya undang pada kesempatan kali ini. Beliau adalah pengamat politik dan kebangsaan. Ya. Tapi mungkin saya lebih banyak mau ngobrol tentang kebangsaan, Kak. Alhamdulillah. Akhir-akhir ini kebangsaan kita kayak dikoyak-koyak, diremuk rasanya karena ya kita tahulah bagaimana, nggak usah kita sebut siapa, tapi masyarakat sudah tahu dan sebelumnya saya sudah bikin kontennya, Kak. Push untuk Abu Janda kemarin. Jadi ya seperti itulah. Kak Arkam, alhamdulillah aktivitas masih sehat, Kak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya boleh Kak. sedikit ya. Iya. Biar kelihatan gak gata, Kak. Oh. Kak Arkam ini juga selain beliau menjadi pengamat politik dan kebangsaan, beliau adalah dosen yang bertempat di FISIP, Universitas Muhammadiyah Makassar. Oke. Kak Arkam, kan selama ini kita jadi pengamat politik dan kebangsaan, Kak. Sebenarnya nggak capek gitu, Kak, jadi pengamat politik dan kebangsaan? Ya, itu sudah menjadi tanggung jawab sebenarnya. Tanggung jawab, Kak, ya? Tanggung jawab moral karena kita harus mengingatkan sesama penggiat politik, aktivis politis dan para politisi. Iya. Karena politisi itu kan ada di luar, ada di dalam jabatan, eksekutif, legislatif, yudikatif, ya ada juga di luar itu jadi para pengurus, struktur dan kader. Iya. Ya tugasnya teman-teman di luar partai politik mengingatkan, jadi salah satu elemen bukan hanya saya, ada elemen pemuda, ada ormas, ada organisasi profesi, ada wartawan. Itu bagian daripada semua. Ada Bung Rijal sebagai kreator. Itu bagian dari proses kita saling mengedukasi karena bangsa ini harus dikawal dengan proses pendidikan politik namanya. Betul. Sebelumnya saya lupa, Kak, selamat dulu, Kak, atas gelar doktor yang fokus bidangnya hukum negara, politik hukum komponen cadangan pada sistem pertahanan negara. Kenapa sih Kak Arkam selalu mengarah ke pertahanan negara? Memangnya negara ini akan hancur kayak ini, akan hilang satu persatu ini? Sumatera hilang, Kalimantan akan hilang, apalagi Papua yang akhir-akhir ini lagi heboh. Jangan heran kalau ada sebuah negara itu akan tidak utuh. Iya, bahkan bisa lepas menjadi sebuah negara. Contoh Uni Soviet, kan tidak ada lagi kan? Sekarang kan pecah-pecah kan? Jadi Rusia kan? Betul. Dengan beberapa negara-negara bagian. Dulu kan Uni Soviet. Nah, itu karena konflik komunal, konflik antar etniknya mereka. Itu juga kita punya potensi karena kita puluhan ribuan etnik, bahasa, suku, bahkan pulau kita 17.000 lebih. Kemarin pulau kita kayak di Selayar itu ada yang mau beli, ya kan? Terus ada yang tersangka. Terus kemarin saya nonton lagi ada lagi di Riau ada 3 tempat. Jadi negara ini terlalu luas, etniknya cukup besar sekali. Jadi itu berpengaruh terhadap mekanisme sosial dan interaksi politik dunia. Nah, jadi dunia juga meneropong Indonesia itu bukan hanya sekedar negara. Dia juga punya cita-cita, bagaimana caranya nih pulaunya Indonesia diambil sedikit-sedikit. Bagaimana caranya peta konfliknya ini ditambah, potensi konfliknya kita tambah supaya dia konflik, supaya ricu, rusuh, berkelahi kita ambil. Begitu, Kak, ya? Ya, jadi dalam bicara pertahanan negara itu bukan hanya bicara perang militer. Ya, di kepala saya begitu, Kak, dan masyarakat awam. Di disertasi saya itu ancaman non militer. Jadi politik hukum komponen cadangan. Pada sistem pertahanan negara, komponen cadangan itu adalah menghadapi ancaman non militer. Jadi ada 2 perspektifnya, menghadapi ancaman militer dan ancaman non militer. Karena saya orang sipil, saya tahu diri tidak mungkin bisa mengupas tuntas tentang ancaman militer. Itu khatamnya di teman-teman di TNI. Ya, di Angkatan Darat, Laut dan Udara. Karena kami sipil, saya mengambil barisannya di komponen cadangan untuk menghadapi ancaman non militer.
Apa itu ancaman non militer? Ya ancaman yang bukan militer. Ini sekarang seperti sekarang terjadi ini. Nah, di disertasi saya itu ada 3 yang ditemukan. Ancaman non militer itu yang mana? Ancaman narkoba, Yes. terorisme, Yes. dan ancaman cyber. Cyber. Nah, saya ke cybernya, Kak. Cybernya lagi ini, jadi 3 ini, 3 juga musuhnya yang harus menghadapi, yaitu elemen generasi muda. Makanya di disertasi itu elemen generasi muda yang harus diperkuat. Siapa itu? 3 level lagi, level SMP, level SMA, dan level mahasiswa. Ya, karena komponen anak muda kita di Indonesia itu levelnya 3 level ini. 3 level ini menghadapi tadi ini ancaman non militer. Makanya di simpulan disertasi saya itu memberikan isyarat, memberikan temuan baru, Yes. bahwa undang-undang pertahanan negara kita perlu direvisi. Karena kita lebih cenderung di undang-undang pertahanan negara kita itu masih cenderung lebih dominan menghadapi ancaman militer. Sementara ancaman non militernya tidak pernah dikaji tuntas. Alhamdulillah saya menemukan temuan baru itu di disertasi ini, di doktoral kemarin itu, tepatnya 27 Oktober 2020 kemarin, dengan mempunyai konsep baru tentang generasi pertahanan negara. Generasi pertahanan negara. Iya. Makanya kemarin Kak ada informasi, saya baca berita beragam Iya. referensi, itu presiden menginstruksikan ketika kita diminta untuk perang, Iya. wajib perang. Iya, karena memang kalau kita perang. Kalau kita perang. Iya, dalam kajian kemarin disertasi saya waktu ujian itu, Iya. itu kita menemukan data terbaru bahwa Indonesia insya Allah tidak akan melakukan perang militer kurang lebih 20 sampai 30 tahun ke depan. Untuk perang militer. Perang militer berarti ancaman militer. Ancaman militer. Nah, yang sekarang yang kita hadapi ancaman non militer. Makanya disertasi saya itu menjadi update-nya, temuannya di situ. Nah, ini sekarang lagi marak, bukan hanya di Makassar. Di seluruh Indonesia kita menghadapi ancaman non militer yang tiap hari. Sekarang pun kita dapat. Coba di recheck teman-teman anak-anak muda yang kena narkoba berapa persen? Umur SMP ke SMA berapa? Banyak sekali. Yang terpengaruh oleh kegiatan terorisme sekarang berapa persen dari usia SMA ke usia mahasiswa? Artinya posisi negara kita ini berbahaya kalau ini tidak diurus secara sistematis betul. Makanya saya menemukan temuan konsep baru itu harus ada level 3 usia anak muda itu, usia SMP, usia SMA, usia mahasiswa. 3 yang dihadapi, narkoba, terorisme, dan ancaman cyber. Dan 3 metodologi, yaitu wawasan kebangsaan, sekolah kebangsaan, dan diklat bela negara. Jadi menemukan konsepnya dengan perpaduan sistem ini. Teman-teman di Papua itu menghadapi ancaman non militer sebenarnya dominannya dulu, baru mengarah sekarang ke militer. Awalnya diawali dengan Ancaman non militer, sekarang baru kayak merasa militer ini. Iya, apa itu penetrasi tentang ya provokasi. Provokasi konflik antar suku. Nah, setelah antar suku, OPM-nya kan ada terus nih. Iya. Dia beranak-anak pinak kan? Betul. Bervirus, berkelompok, bertambah jadi 5, 10, 20, 50, 100, kemudian bergerilya. Kemudian dia tidak mau masuk ke kota, tidak mau ketemu dengan tidak mau bersosialisasi, tidak mau pokoknya karena dia pengaruh. Ingat, penetrasi ini dari mana? Bukan dari dalam, dari luar. Makanya jangan heran, pernah kan beberapa waktu yang lalu, baru saja 2-3 bulan lalu, ada sekelompok orang yang kemudian naik di atas atap kedutaan besar kita di Australia. Iya kan? Itu kemudian mengebarkan bendera bintang kejora, mengatasnamakan OPM, Organisasi Papua Merdeka, padahal dia bukan penduduk asli Papua. Yang mengibarkan bendera itu adalah warga negara yang bukan warga negara Indonesia. Nah, berarti sudah ada desain remote controlnya dari luar Indonesia tentang OPM ini. Waduh. Nah, makanya gerakan mereka sebenarnya bukan gerakan anak Indonesia. Kalau gerakan anak Indonesia tidak mungkin tega membunuh saudaranya kan? Iya, sesama anak bangsa. Iya, kecuali memang itu ya perampokan atau pembunuhan atau ada rekayasa dan seterusnya. Ini memang gerakan separatis yang masih dianggap gerakan kriminal, padahal menurut kalau kita lihat gerakannya sudah gerakan separatis. Gerakan separatis itu adalah gerakan pemberontakan kepada negara yang sah.
Pemberontakan. Itu sudah gerakan pemberontakan. Makanya kan dia bunuh siapa? Dia bunuh polisi. Iya. Dia tembak tentara. Bahkan kalau dia ketemu dia cincang tentara, dia cincang polisi. Dia tombak, ya kan? Nah, terus kemarin kan orang berdebat kusir, ada sekelompok orang yang tidak tahu masalah. Coba buka trackingnya. Kemarin kalau nggak salah baru saja berapa hari lalu ini. Kebetulan anak suku Makassar, anak suku Bugis. Oh iya yang ditikam kan? Oleh KKB. Iya, orang tidak dikenal kan istilahnya berita-berita itu. Itu pasti OPM. Itu sudah pasti OPM iya, ya? Karena dia menciptakan memang teror. Ketakutan. Di lingkungan masyarakat situ bahwa saya akan masuk ke kampung kalian. Jadi jangan coba-coba kalau Anda tidak mau ngikut, saya bunuh juga kalian. Jadi dia melakukan teror, akhirnya ketua-ketua adat nanti tuh ngikut ke dia. Terus dikasih duit. Ini pasti ada dananya. Ada dananya. Ada sponsornya. Dan itu dari negara luar. Pasti dari luar. Bukan dari dalam Kak ya? Tidak. Karena Tidak kalau mungkin. saya Kak sebagai anak muda ya, kita ini kan tongkrongannya di sosial media Kak, karena anak muda banyak di situ. Ini kan seolah-olah sesama anak bangsa. Anggaplah kita ambil sampel Kak Abu Janda kemarin. Natalius Pigai berapa kali dapat perlakuan rasis, bahkan dia sampaikan itu berkali-kali nih. Ya kalau itu sih kan kontennya itu kan ya dia kan hanya persaingan panggung individual. Oh begitu Kak ya? Iya kalau ini kan bukan panggung biasa ini. Bukan Kak ya? Ini panggung pemberontakan kepada negara. Tapi negara tidak sadari. Sudah disadari. Cuma kan selalu kita mau berbaik-baik. Mau berbaik-baik. Iya selalu kita mau istilahnya kompromi. Jangan dibunuh, ya kan? Jangan ditumpas. Loh, tentara mati kemarin 2. Sebelumnya polisi mati, ditembak. Bahkan sebelumnya yang rusuh itu, yang besar sekali rusuhnya, itu kan ditombak tentaranya di dalam mobilnya. Polisinya juga seperti itu, dikejar. Ya kan? Kenapa? Karena dilarang menembak. Coba dibayangkan menghadapi gerakan separatis yang demikian tiba-tiba datang ratusan menyerbu, tiba-tiba tentaranya dilarang senjatanya jangan dipakai. Karena dikatakan nanti pelanggaran HAM. Ngapain bicara pelanggaran HAM baru tentara kita dibunuh, polisi kita dibunuh, bahkan anak Papua yang di sana sebagai warga Papua dibunuh. Ngapain masih bicara pelanggaran HAM? Waduh. Kalau tidak ada yang membunuh, kita bunuh orang, dia tidak bergerak baru tentara kita bunuh dia, polisi kita bunuh dia, atau warga Papua bunuh sekelompok orang itu pelanggaran HAM. Tapi kalau dia sudah bunuh, teror, berhari-hari, berminggu-minggu sampai sekarang gitu loh, bertahun-puluh tahun. Dan senjata tidak bisa dipakai untuk menumpas. Iya, kemarin itu kan teman-teman kita di TNI dan Polri kan ada instruksi. Iya. Untuk jangan ditembak. Terus dia yang dibunuh. Senjatanya disimpan di belakang truk. Dia didapat di depan truknya, dibunuh. Kan ada videonya. Ada videonya. Iya, ada fotonya, itu fakta. Jadi menurut saya tidak bisa lagi negara bermain-main menghadapi ini gerakan separatis. Karena ini sudah menjadi gerakan, dia mencari perhatian, membunuh tentara, polisi, dan itu dianggap mereka jadi merdeka. Kan kacau. Dia bunuh kita punya tentara. Yes. Ini jelas anak-anak bangsa kita ini kok digaji oleh negara, kemudian disiapkan oleh negara untuk menjaga kedaulatan wilayah sesuai amanah Undang-Undang Dasar 45 di pembukaan Dasar 45 alinea keempat. Ya kan? Itu kan ya aneh bin ajaib kalau dibiarkan gitu. Ini harus dituntaskan seperti Aceh. Saudara-saudara kita di Aceh kan jadinya kemudian menyelesaikannya dengan perjanjian. Kemudian GAM-nya ketemu tokoh-tokoh masyarakat Aceh. Dan alhamdulillah ketemu. Kemudian dimediasi dengan perjanjian yang oleh Pak JK itu yang terakhir di Helsinki itu kan, kemudian selesai perdamaiannya. Dan sudah tidak ada. Kalaupun ada ya sudah tidak terlegitimasi karena teman-teman mantan-mantan pimpinan GAM itu sudah masuk dalam bagian kembali sebagai anak saudara kita sebagai sebuah bangsa. Iya. Tapi OPM-nya begini terus, masa dibiarkan? Nggak boleh dibiarkan. Negara harus mengambil sikap. Kalau memang ada negara lain terlibat dalam kontes ini, ya dia harus dikasih tahu bahwa jangan Anda mencampuri kedaulatan negara kita karena Anda punya juga kedaulatan bernegara. Tidak boleh kita dicampuri secara politik, tekanan ekonomi, ya kan? Kira-kira itu Kak sudah dilakukan oleh negara atau pemerintah? Mudah-mudahan dilakukan. Dalam hal ini presiden. Iya, presiden harus melakukan itu karena itu menjadi tanggung jawab negara sebagai negara yang berdaulat. Coba dia tidak membunuh, oke lah, kita masih mungkin bisa kompromi. Ini kan membunuh tiap hari. Kalau dibiarkan
Ya kan kemarin ada lagi penembakan. Iya. Nah, jadi dia ini main grill ya memang. Kan dia tahu situasinya. Sehabis nembak lari naik ke gunung lagi. Nah, sebentar turun lagi. Bayangkan tentara yang kemarin itu yang dia tembak itu kan, itu habis sholat subuh. Coba, tentara kita habis sholat subuh, dia tembak dari jarak kurang lebih 200 meter. Berarti dia ada di sekitaran situ. Mungkin dia lihat lagi sunyi, tentaranya lagi sendiri. Habis sholat, terus ada yang lagi bersih-bersih, dia tembak juga. Mati kan 2 orang. Artinya, terus yang pesawat itu yang dibakar? Iya, yang dibakar. Nah, itu pesawat itu kan antar pulau tuh. Ini bisa ngangkut antar saudara-saudara kita di Papua yang punya kegiatan. Terus ini bisa dia lagi ada bekerja ke sini. Dia punya aktivitas ekonomi, ya kan, hasil jual beli. Coba dia dibakar pesawatnya antar pulau warga. Ini pesawat warga Papua loh. Coba. Terus dia bilang, saya akan tembak tentara, polisi atau siapapun yang naik pesawat ini. Coba. Dia ngancam. Yang diancam itu tentara dengan polisi. Ini kan berarti mengancam institusi negara. Nah, menurut saya ya. Tapi tidak begitu menjadi perhatian utama saya lihat ini negara kita Kak, pada kasus-kasus seperti itu. Iya, makanya kita apakah sebelumnya sudah ada, mungkin karena ya negara ini yang mau mengambil ini juga mungkin sudah ada. Harus diingatkan. Kong kali kong atau ada. Harus selalu diingatkan karena. Siapa yang harus mengingatkan Kak? Ya, kita semua harus mengingatkan. Kita semua harus mengingatkan. Punya tanggung jawab moral sebagai sesama. Ini kan kita dengan Papua ini bersaudara. Anak Bugis, anak Makassar ini, anak Sulsel, anak Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara. Kenapa harus Papua Kak kira-kira menurutnya Kak Arkam? Ya memang ini ada desain internasional untuk memisahkan kita dari tempat-tempat strategis. Contoh kemarin Aceh. Kalau dalam istilah saya itu dalam strategi pertahanan ini segitiga emas. Aceh, Maluku, Papua. Maluku kan ada juga RMS. Iya. Ya kan? Yang kelompok rakyat Maluku Selatan yang selalu mendeklarasikan diri sebagai pemberontak juga kan. Nah, di Aceh kan alhamdulillah GAM sudah komunikasi, sudah berinteraksi. Sekarang sudah menjadi sebuah negara daerah provinsi yang aman. Nah, terus Papua. Kita harus mengidentifikasi Papua ini milik kita sebagai anak bangsa. Dia punya emas yang begitu besar. Jumlahnya emasnya itu kan kalau dalam teman-teman biasa membaca di beberapa hasil karya tulis itu mengatakan ya emas Papua itu bukan emas biasa. Itu bahkan ada yang mengatakan itu emas terbaik kedua di dunia. Terus jumlahnya sangat besar karena kita punya apa istilahnya itu gunungnya itu kan. Gunungnya ya. Ya itu emas semua. Emas semua. Iya. Makan saya pernah ke daerah Papua itu, ke teman-teman di Universitas Cendrawasih itu sekitar sebelum tahun 2004 itu, sebelum tsunami itu kan, itu saya pernah ke sana kurang lebih 2-3 tahun lah sebelum tsunami itu. Itu teman-teman saya di Papua itu yang pengurus mahasiswa di sana mengatakan ini Bang Arkam, ini baru anaknya nih. Coba begitu candaannya. Artinya yang emas itu. Ini baru gini gunung yang ada emasnya ini yang sekarang yang kita lihat ini baru anaknya nih. Maksudnya ya ini kalau kakaknya, dia bilang ini berarti ada tantenya, omnya. Jadi klasifikasinya itu berarti tambah besar. Bilang iya, itu kandungan emasnya tambah besar. Berarti murni memang kekayaan alam Kak ya? Kekayaan alam kita. Motif daripada negara lain ini? Iya. Untuk memisahkan kita ini. Dalam studi pertahanan negara. Ada memang diistilahkan lagi mengincar sumber daya alam negara lain. Oh ada memang begitu Kak? Ada. Jadi negara lain punya strategi begitu memang Kak? Iya, semua negara-negara besar. Semua negara-negara besar yang mengatasnamakan dirinya negara-negara besar, negara-negara yang sudah superpower dan negara-negara yang koalisi-koalisi negara besar, itu pasti mengincar negara-negara berkembang yang punya aset sumber daya alam yang dia tidak punya. Dan Indonesia termasuk di Asia yang paling kaya bahkan di dunia. Karena kita punya sumber daya alam bukan hanya satu macam kan? Bukan, ada semua di Indonesia ini. Betul. Mas, tembaga, sampai uranium, semua ada. Dan semua pulau kita ini ada semua sumber daya alamnya. Nah, 40 tahunan ke depan, negara-negara Arab itu mulai berkurang sumber daya alamnya, kecuali minyak. Minyaknya pun mulai berkurang nanti. Eropa lebih-lebih akan berkurang sumber daya alamnya, emasnya juga akan habis. Nah, terus negara-negaranya akan berkurang. Dia kemana coba? Ke Asia.
Ke Asia. Ketika tiba di Asia, siapa coba saingan kita di Asia? Paling siapa? Jepang ya. Sumber daya alamnya berapa? Nggak sama lah besarnya. Mungkin Cina ya. Cina. Berapa sumber daya alamnya? Hampir dikatakan ya setengah pun tidak dengan Indonesia. Indonesia satu-satunya yang punya sumber daya alam itu 40 tahunan ke depan. Kita masih punya demikian banyak. Makanya Indonesia ini dikepung. Itu kita lagi diincar. Secara dalam istilahnya secara politik maupun secara tekanan ekonomi. Jadi sebenarnya kalau kita mau memperkuat negara kita ya sudah cocok itu. Kita memang harus mandiri dalam perspektif ekonomi. Ya ini ahli-ahli ekonomi kita kan sudah bicara tuh. Ahli-ahli teknologi kita sudah bicara tuh bagaimana memperkuat negara. Nah, kalau dalam sudut pandang studi pertahanan negara, sumber daya alam kita ini memang harus dikelola secara mandiri. Kalaupun ada perjanjian kemarin harusnya dievaluasi perjanjiannya. Selama ini tidak dikelola mandiri karena apa, Kak? Iya, karena kan intervensinya sudah lama, puluhan tahun. Oh, oke. Sejak pemerintahan-pemerintahan sebelumnya kan. Nah, makanya menurut saya Pak Presiden bisa itu melakukan peletakan dasarnya di sekarang supaya nanti umpamanya pasca 2024 setelah Pak Jokowi selesai, presiden siapapun itu melanjutkan lagi pemetaan politik secara pertahanan negaranya, bagaimana memetakan sumber daya alam kita untuk menjadi milik kita. Taruhlah kalau ada perjanjian, ini kan perjanjiannya bisa tidak logis. Bisa 30-70%, kan aneh kalau kita 30%. Nah, kita yang punya. Kita yang punya. Gitu kan? Harusnya minimal 50%, bahkan harusnya kita lebih banyak dong. Kan kita yang punya. Dia kan cuma datang kerjakan. Ya kan aneh kalau itu. Nah, makanya kalau kita punya utang umpamanya berapa ribu triliun itu sebenarnya bisa terbayar. Kalau sumber daya alam kita ini dikelola secara kenegaraan dengan betul-betul kita mengelolanya secara profesional dan punya efek demi kepentingan. Ingat amanah Undang-Undang Dasar 45. Hasil alam segala macam itu diperuntukkan untuk kemakmuran sebesar-besarnya kepada kepentingan rakyat dan kepada negara. Nah, itu terjemahnya harus dilakukan oleh penyelenggara negara. Nah, mudah-mudahan ya apa yang terjadi di Papua sekarang ini ya itu miris sebenarnya, karena penembakan itu hampir tiap hari terjadi. Tiap hari, Kak, ya? Iya. Ini kan makanya saya setuju ya kalau Panglima TNI mengerahkan pasukan khusus sekarang. Ini kan pasukan khusus sudah dikerahkan ke sana. Ya mungkin ya karena ini pasti data intelijen. Ya pasukan khususnya berapa kita tidak mungkin tahu. Harus itu rahasia format negara dalam hal melakukan penumpasan itu. Dan ini tidak bisa main-main karena ini sudah campur tangan remote control dari luar ini semakin besar gitu. Dan ini bukan 1-2 negara, Kak, ya? Iya, ini pasti ada koalisi-koalisi. Koalisi negara. Ya, nah itu makanya kita tidak usah pusingkan. Yang kita harus pusingkan adalah bagaimana mengawal kedaulatan, karena itu tanggung jawab moral sebagai pemimpin, sebagai penyelenggara negara, dan sebagai kita sebagai rakyat Indonesia. Saya mau tanya kepada Kak Arkam, kalau misalnya ini masih terjadi dalam beberapa, apa yang terjadi hari ini kemarin masih terus terjadi, kira-kira Papua akan hilang tahun berapa? Bisa dia hilang cepat, bisa juga ya lebih bisa lama, ya kan. Cuma kan kita tidak mau ini dijadikan selalu diplomasi, dijadikan selalu diplomasi politis oleh sekelompok negara-negara yang ingin mengeruk kita punya sumber daya alam sekaligus melakukan tekanan politis. Nggak boleh dong. Ini kan biar bagaimana? Terus kan nggak masuk akal saya. Kalau dalam bahasa ya sederhananya, tentara dibunuh tiap hari. Ini kalau bisa tentara dia bunuh tiap hari, dia bunuh tentara. Kalau dia bisa dia bunuh polisi, polisi dia bunuh juga tiap hari. Begitupun warga negara, makanya selalu dijaga kan. Coba, berarti kan tidak ada ketenangan. Coba. Kalau tentara kita tidak punya kekuatan moral, tentara kita, polisi kita tidak punya kekuatan moral demi menjaga kedaulatan negara, kan dia tinggalkan tempat. Tapi karena itu tugas negara. Sebagai fungsi, ingat Tentara Nasional Indonesia itu adalah di pertahanan negara ada namanya komponen pertahanan negara. Komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia. Tentara Nasional Indonesia. Komponen cadangan dan komponen pendukung adalah warga sipil seperti kita ini. Nah, nanti kita ini nanti ada namanya sekarang perekrutan komponen cadangan untuk memperkuat angkatan darat, laut dan udara. Itu sekarang ada perpresnya. Nah, yang saya kaji di studi doktoral itu adalah mempersiapkan komponen cadangan menghadapi ancaman non militer, bukan menghadapi ancaman militer. Walaupun tetap ini tetap dibutuhkan. Tapi dalam strategi
pertahanan negara ke depan, kedua-duanya harus betul-betul disandingkan secara tepat. Bahkan dalam literatur yang terbaru tentang pertahanan ada istilah ancaman hibrida. Ancaman Jadi, hibrida. ancaman militer, ancaman non-militer, ancaman hibrida. Hibrida itu maksudnya gabungan antara ancaman militer dan ancaman non-militer. Nah, makanya akan ada nanti undang-undang baru lagi tentang, ini lagi perumusan tentang rancangan undang-undang keamanan nasional, itu memadukan bagaimana TNI dan Polri bersatu padu dalam konten tugasnya untuk menghadapi ancaman terorisme yang lebih bisa jadi lebih multi kompleks ke depan, karena bisa jadi itu lebih masif kalau tidak dilakukan antisipasi dan pencegahan di mana-mana, terutama ke generasi muda. Generasi muda, Kak. Iya, sekali lagi itu. Saya gini, Kak, kalau generasi muda hari ini enggak tahu lah, kemarin saya komen-komen sama netizen di sebuah konten saya di Instagram. Kak, penting sekali kayaknya kita ini belajar literasi digital dan sebagainya, karena selama ini ya kita tahu lah bagaimana anak muda semuanya hal yang berhubungan dengan privasinya, semua hal yang berhubungan ya apa saja yang penting dia bisa terkenal, bahkan bisa dapat uang dari medsos itu dilakukan. Nah, sampai kemarin ada juga isu ini yang sebuah aplikasi, Kak, yang lagi yang tradisi joget-joget ini, Kak. Di dalam sebuah aplikasi itu bahkan didesain untuk kemudian mengetahui pergerakan masyarakat kita, dan terutama memang tujuannya adalah anak muda supaya tidak peduli lagi sama kondisi bangsa dan negara kita. Itu memang termasuk itu, Kak, ancaman itu. Itu ancaman pertahanan negara, itu luas cakupannya dalam konteks interaksi kita dalam berbangsa. Interaksi, oke. Iya, karena itu masuk konten ancaman budaya. Ancaman budaya. Iya, akhirnya kan anak muda senang itu tuh. Senang, Kak, senang sekali. Senang. Terus dia lupa lagu daerahnya. Lagu daerahnya. Dia lupa tokoh nasionalnya. Dia lupa pahlawannya. Dia lewat saja di jalan-jalan raya itu dia lupa semua kan. Ya saya kan mengarah ke sini tadi lewati Jalan Urip Sumoharjo. Itu pahlawan. Andi Pangeran Petarani. Itu anak muda enggak tahu siapa Andi Pangeran Petarani. Ya kan? Kita lewati jalannya Sultan Alauddin. Iya. Dia enggak tahu siapa Sultan Alauddin. Teman-teman kita juga di Jawa seperti itu, di Sumatera, di Kalimantan, di mana-mana anak-anak muda itu lebih tren mengikuti tren pop. Dia lupa tren pop ini bagian dari sebenarnya penjajahan secara tidak langsung, karena dia melakukan indoktrinasi secara itu gadget, masuk ke persepsi, masuk ke otaknya, masuk ke dunia nyatanya. Yang terlupa apa? Lupa ideologi negara, lupa nilai kultur daerah masing-masing, nilai budaya lupa, nilai kebangsaan pasti lupa, nilai agama juga pasti lupa. Padahal kekuatan bangsa ini ada dua, nilai agama dan nilai budaya. Nah ini semua digerus, ini akan digerus sedikit-sedikit. Akan dihabisi nih. Iya, jadi anak-anak muda kita di SMP, SMA, mahasiswa itu dua ini akan digerus. Nilai agama akan digerus karena kita negara beragama. Kita kan negara beragama. Iya betul. Ya kan? Beda dengan negara-negara lain yang memang tidak mengenal agama. Kita negara beragama. Negara beragama itu orangnya beradab. Orangnya saling toleransi, menghargai antar agama. Terus kita negara berbudaya. Karena dari turun-temurun sebelum kita merdeka tahun 45, kita sudah diikat dengan budaya, dengan kerajaan-kerajaan. Ratusan tahun yang lalu kan belum ada republik. Siapa yang melakukan interaksi? Saudara-saudara kita, senior-senior kita yang para raja. Orang-orang tua kita, nenek-nenek moyang kita. Gitu. Terkenalnya dalam founding father kita, bangsa kita 1908. Itu startnya bicara kenegaraan itu, secara kebangsaan ya. 1908 ketemulah kita tiga sosok itu yang selalu saya ulang-ulang. Ada Dr. Wahidin, Ahmad Dahlan Muda, dan Hasim Asari Muda. Coba lihat sekarang, kemarin kan kita baru peringati NU kan, Nadatul Ulama, itu yang 100 lebih tahun, karena lahirnya 1926. Nah, berarti Muhammadiyah 1912, berarti sudah 100 lebih juga tahun. Betul. Lebih tua lagi. Nah terus 1908, nah pertemuan anak muda Dr. Wahidin, Ahmad Dahlan Muda, dan Hasim Asari Muda, ini yang melakukan proses interaksi gerakan anak muda dari 08 ke 28. Karena tiga sosok bangsa ini melahirkan tahapan. Melahirkan Muhammadiyah 1912, kemudian melahirkan Nahdlatul Ulama 1926. Barulah kita ketemu titiknya 28 Oktober 28 kita bicara Sumpah Pemuda. Berarti kalau kita bicara 08 ke 28 itu butuh 20 tahun. 28 ke 45 merdeka butuh 17 tahun, berarti 37 tahun gitu loh.
Jadi kalau bicara ini, anak-anak muda harus dikasih tahu ulang ini. Kalau Anda mau jadi anak muda yang betul-betul tangguh mengawal bangsa ini, harus Anda punya ini, produk wawasan ini dari 08 ke 45. Itu pijakannya. Kalau kita bicara anak muda yang betul-betul punya integritas, punya nilai, punya karakter sebagai anak bangsa. Kalau tidak, ya jangan heran kalau lewat aplikasi-aplikasi nanti itu anak muda itu hilang semua ini dalam frame berpikirnya. Ditambah lagi Kak, Betul. yang apa yang dipertontonkan oleh politisi kita, apa yang dipertontonkan oleh para pembuat kita, kebijakan kita. oknum politisi kita sebagian itu kan koruptor. Ya kan? Menambah frustasi anak muda. Menambah, betul Kak. Karena harusnya dia sebagai anak muda yang baru jadi anggota DPR di daerah, di provinsi, sampai di pusat, koruptor lagi. Padahal anak muda. Padahal masih muda. Masih muda. Dan sekarang jumlahnya anak muda di DPRD itu kurang lebih 60 sampai sudah 70%. Bahkan ada daerah sudah 90% anak muda. Wih. Terus apa kebanggaan kita dalam berita-berita itu mengatakan anak muda banyak jadi anggota DPR, banyak jadi anggota DPR RI atau parlemen, tapi ternyata apa? Bobrok mentalitasnya. Disogok, menjadi maklar proyek. Berarti apa? Sebenarnya sudah hilang nilai kebangsaannya tuh. Karena yang dia urus dirinya dengan kelompoknya. Individualisme. Nah, makanya memang kalau bicara kebangsaan dan pertahanan negara, harusnya wawasannya para politisi itu juga harus ditambah. Jadi sebelum jadi anggota DPR harusnya materinya tuh materi keras tanda petik. Gitu loh. Harusnya dengar materi kayak gini yang kerasnya gitu loh, supaya kita akan paham. share ini Kak. Kita akan share ini. Iya, jangan sekedar menjadi politisi Ya. yang hanya sekedar mau memperkaya diri sekaligus memperkaya kelompok. Akhirnya parpol kita itu jangan terkesan kayak geng lah. Terkesan parpol kita itu kayak geng politiknya siapa gitu loh. Terus memusuhi geng politiknya siapa gitu loh. Baguslah dia punya geng politik tapi berkualitas gitu loh. Membangun, bikin undang-undang yang betul-betul berbobot demi kepentingan negara, ya kan? Lihat itu yang diungkap di DPR, undang-undang kita itu yang kemarin yang diungkap Ibu Yuliani kalau tidak salah yang viral itu kan. Yang tentang ISDM. 270 sekian miliar ternyata membahas kayak gitu-gitu saja. Hanya untuk kebijakan. Bikin peraturan inilah, bikin gila bener gitu loh. Artinya apa? Tidak efektif. Gitu loh. Nah, kita berharap ya saya nggak tahu, mungkin memang kita perlu kayaknya pelajaran ulang lagi bagaimana mendesain menjadi politisi modern, tanda petik, kemudian membuat partai yang betul-betul modern. Ini kalau sekarang kita mau evaluasi secara besar-besaran, tidak ada partai politik yang modern ini. Karena rekrutmen caleg tidak jelas. Apa standarnya coba? Saya sudah berapa puluh tahun ribut tentang harusnya caleg itu sudah bukan tamatan SMA. Sekarang baru mau dirubah kan? Ya itu saya sudah bersuara 15 tahun lalu. Sekarang baru mau dirubah. Sekarang baru mau dirubah. Iya, sudah mau dirubah. Harus sarjana. Harusnya sarjana minimal. Nah, kalau saya harusnya dikasih klasifikasi. Iya. S1 di tingkat kabupaten, kota dan provinsi, harusnya minimal S2 kalau di DPR RI. Kenapa? Karena dia membahas undang-undang untuk secara negara. Betul. Gitu loh. Nasional. Terus, ini. Dia berhadapan dengan pejabat struktural kementerian yang puluhan tahun di kementerian tersebut. Terus dia masuk jadi anggota DPR RI, tamatan SMA, yang tidak pernah jadi aktivis, tidak pernah jadi organisatoris, tidak punya skala cara berpikir sarjana dan S2 umpamanya atau S1, terus tiba-tiba berhadapan dengan kalimat undang-undang yang begitu rumit. Apa yang dihasilkan? Makanya jangan heran yang istilah teman-teman itu duduk saja, diam, dengar, duit. Kenapa? Wawasannya memang tidak ada. Tidak ada kayak. Iya, dia hanya gagah-gagahan jadi anggota DPR karena punya PIN gitu loh. Tidak ada kualitas di DPR, tidak pernah kita dengar dia ngomong, tidak ada kita baca statementnya. Coba buka filenya data-data anggota DPR, tidak usah jauh-jauh di Makassar. Berapa anggota DPR dari 50 anggota DPR ini, berapa yang bicara kepentingan rakyat Makassar? Coba dibuka beritanya 6 bulan terakhir. Mungkin tidak lewat dari 10 orang. Anggota DPRD provinsi 85 orang. Berapa anggota DPRD provinsi kita yang bicara kepentingan rakyat Sulawesi Selatan? Berapa yang bicara banjir yang kemarin? Berapa yang turun lihat konstituen yang kena banjir? Dan berapa yang mengilaskan gajinya sebagian untuk dia sumbangkan? Berapa? Coba buka beritanya, di tracking gampang kan? Tidak sampai 10 orang kali. 560 anggota DPR RI
Ini sekarang banyak semua bencana nih. Di mana-mana kan? Minimal harusnya anggota DPR itu kembali ke dapil masing-masing. Karena kan ada bencana semua nih. Di Sulawesi ada bencana, di Jawa ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, ya kan, Papua, Maluku. Ini kan saudara-saudara kita kena musibah. Turunlah itu loh. Sisihkanlah sebagian gajimu itu, tunjanganmu yang besar itu untuk rakyat yang sekarang lagi kena banjir, kena longsor, kena gunung Merapi, Iya. yang kebakaran. Itu mi harusnya dia turun gitu loh. Jangan cuma nikmati fasilitas negara. Kemarin dia turun ke rakyat cari suara. Sekarang rakyatnya kena musibah, dia tidak turun. Golongan apa coba itu politisinya? Ditambah lagi COVID. Berarti kan sekedar jadi anggota DPR. Kalau gitu namanya jadi anggota parlemen. Tidak punya visi kebangsaan. Tahu namanya visi kebangsaan bukan hanya diucap. Visi kebangsaan itu adalah melihat saudara-saudara kita yang tidak berpunya dan kemudian yang lagi kena musibah. Baik, terima kasih banyak Arkam. Luar biasa pencerahan ini terkait mengenai Papua, saudara-saudara kita, menambah wawasan hasanah berpikir kita dan literasi kita terkait. Memang penting sekali menjaga kedaulatan kita ini. Ya, mahal terutama sekali. di sosmed, di teman-teman di gadgetnya masing-masing, jaga itu. Karena disitulah yang paling efisien, yang paling murah untuk kita lakukan. Hati-hati kalau ada propaganda tentang negara Anda jelek. Iya, itu kayak hati-hati karena penetrasi begitu bisa masuk ke frame doktrinnya itu kayak. Apalagi kalau anak-anak mudanya ya itu tadi literasinya lemah, terus gampang sekali. Kajian-kajian diskusinya adik-adik kita harus dipermantap supaya tidak mudah terpengaruh. Supaya tidak mudah terpengaruh. Karena penetrasi dari luar pasti terus-menerus akan masuk karena dia tahu bahwa potensi anak muda bangsa ini besar sekali. Sampai ke 2045 itu kita yang terbesar porsinya. Kita terbesar. Gitu. Oke. Terima kasih banyak Kak. Sama-sama. Semoga bisa kita ngobrol di lain kesempatan dan tentu kita menantikan teman-teman silakan berikan komentarnya di bawah terkait mengenai apa yang saya ulas dengan Kak Arkam ini, karena saya kira penonton saya ini Kak memang kemarin banyak sekali yang request tema-tema seperti ini Kak. Karena mereka memang cukup risih, apalagi setelah kemudian rasisme begitu mudah, bahkan di saat lagi orang banyak kesulitan, ditambah lagi kemudian berbagai macam masalah, ditambah lagi musibah alam yang saya kira sudah menjadi terpampang nyata di hadapan kita. Terima kasih banyak Arkam. Terima kasih, sama-sama. Hai Misofa.